Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Para ulama bermazhab Syafi'iyah sejak masa Imam Syafi'i hingga abad ini. Asabiku semua, para ulama yang bermazhab Syafi'i, mulai dari penggagasnya yaitu Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, hingga para ulama Syafi'i abad ini, supaya kita dapat mengenali para ulama yang bermazhab Syafi'i. Dan jangan lagi ada orang memandang remeh dan rendah terhadap mazhab Syafi'i. Kurun ketiga Hijriyah, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat 204 Hijriyah. Nama asli dari Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Syaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Gelar beliau adalah Abu Abdillah. Orang Arab biasanya jika menulis nama mendahulukan gelar daripada nama, sehingga disebut Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gaza, bagian selatan Palestina, pada tahun 150 Hijriyah, pertengahan abad kedua Hijriyah. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan. Tetapi kedua perkataan itu tidaklah berbeda, karena Gaza dahulunya adalah daerah Asqalan. Kampung halaman Imam Syafi'i bukan di Gaza, Palestina, tapi di Mekah, Hijaz. Kedua orang tua beliau datang ke Gaza untuk sebuah keperluan, dan tidak lama beliau lahir di situ. Suatu ketika ayah Imam Syafi'i wafat di Gaza, dan beliau menjadi yatim, diasuh oleh ibunya. Sejarah telah mencatat ada dua peristiwa penting sekitar kelahiran Imam Syafi'i. Yang pertama, sewaktu Imam Syafi'i masih dalam kandungan, ibunya bermimpi bahwa sebuah bintang telah keluar dari perutnya dan terus naik membumbung tinggi. Kemudian bintang itu berhamburan dan berserak menerangi daerah-daerah di sekelilingnya. Ahli mimpi memaknai mimpi itu bahwa ia akan melahirkan seorang putra yang ilmunya meliputi seluruh jagat. Sekarang telah menjadi kenyataan bahwa ilmu Imam Syafi'i memang memenuhi dunia, bukan saja di tanah Arab, Timur Tengah dan Afrika, tetapi juga sampai ke arah timur jauh, ke Indonesia, di negeri kita tercinta, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lainnya. Yang kedua, sepanjang sejarah, pada hari di mana Imam Syafi'i dilahirkan, meninggal dua orang ulama besar. Seorang di Baghdad, Irak, yaitu Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, pengasas mazhab Hanafi, dan seorang ulama lagi di Mekah, yaitu Al-Imam Ibnu Jurayd Al-Makki, mufti Hijaz di saat itu. Seorang ahli firasat itu berkata, ini merupakan pertanda bahwa anak yang lahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kecerdasannya. Memang firasat ini akhirnya terbukti dalam kenyataan. Asabiku semua, nasab Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Syaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay yang menjadi kakek ke-9 Imam Asy-Syafi'i adalah Abdul Manaf bin Qusay
yang juga menjadi kakek keempat Nabi Muhammad SAW. Asabiku semua, sebagaimana telah diketahui bahwa silsilah Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jelaslah bahwa silsilah Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Adapun dari pihak ibu, Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu sahabat Nabi dan khalifah keempat yang terkenal. Sepanjang sejarah telah ditemukan bahwa Sa'id bin Abu Yazid, kakek Imam Syafi'i kelima, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi baik dilihat baik dari segi nasab maupun dari segi keturunan ilmu, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah kerabat Nabi Muhammad SAW. Gelar Asy-Syafi'i dari Imam Syafi'i rahimahullah diambil dari kakek keempat beliau, yaitu Syafi'i bin Syaib. Kemudian setelah Imam Asy-Syafi'i ada Al-Imam Al-Humaidi yang wafat 219 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Zubair bin Aisyah Abu Bakar Al-Humaidi. Beliau adalah juga murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Beliaulah yang membawa dan mengembangkan mazhab Syafi'i ketika di Mekah, sehingga beliau diangkat menjadi mufti Mekah. Asabiku semua, inilah di antara 11 orang murid-murid langsung dari Imam Syafi'i yang kemudian menjadi ulama besar dan tetap teguh memegang mazhab Syafi'i. Maka dengan perantaraan beliau-beliau inilah mazhab Syafi'i tersiar luas ke pelosok-pelosok dunia Islam, terutama ke bagian timur dari Hijaz, yaitu Irak, ke Khorasan, ke Ma'wara, An-Nahr, ke Azerbaijan, ke Tabristan, juga ke Sin, ke Afghanistan, ke India, ke Yaman, dan terus ke Hadramaut, ke Pakistan, India, dan terususan negeri kita tercinta Indonesia. Beliau-beliau ini menyiarkan mazhab Syafi'i dengan lisan dan tulisan. Selain dari itu, ada 2 orang murid Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat 241 Hijriah, yang kemudian ternyata membentuk satu aliran dalam fikih yang bernama mazhab Hambali. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Hakam, seorang ulama murid langsung dari Imam Syafi'i yang ilmunya tidak kalah dari Al-Imam Al-Buwaiti. Beliau ini pada akhir umurnya berpindah ke mazhab Maliki dan wafat dalam tahun 268 Hijriah di Mesir. Ulama-ulama murid langsung dari Imam Syafi'i ini boleh dinamakan ulama-ulama Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah tingkatan pertama. Ada tingkatan kedua, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah yang wafat dalam abad ketiga juga, tetapi tidak belajar kepada Imam Syafi'i sendiri, melainkan kepada murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Ulama-ulama itu adalah Al-Imam Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmizi, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Al-Bukhari, Imam Al-Junayd Al-Baghdadi, Imam Ad-Darimi, Imam Abu Daud, dan lain-lain. 11 murid-murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Harmalah,
At-Tujibi, Imam Az-Za'farani, Imam Al-Qarabisi, Imam At-Tujibi, Imam Muhammad bin Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahuyah, dan Imam Al-Humaydi. Wafat di Mekah pada tahun 219 Hijriah. Kemudian Al-Imam Al-Buaiti yang wafat 231 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Al-Buaiti. Lahir di desa Buaiti, Mesir, wafat 231 Hijriah. Beliau adalah murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Sederet dengan Ar-Rabi'i bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Asy-Syafi'i berkata, tidak seorang pun yang lebih berhak atas kedudukanku melebihi dari Yusuf bin Yahya Al-Buaiti. Dan Imam Syafi'i berwasiat jika beliau wafat, maka yang akan menggantikan kedudukan beliau mengajar adalah Al-Imam Al-Buaiti ini. Beliau menggantikan Imam Asy-Syafi'i berpuluhan tahun, dan pada akhir umur hidup beliau ditangkap karena persoalan fitnah Quran, yaitu tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak, yang digerakkan oleh kaum Mu'tazilah. Ya, akhirnya Al-Imam Al-Buaiti ditangkap oleh khalifah yang pro terhadap paham Mu'tazilah, lalu dibawa dengan ikatan rantai di tubuhnya ke Baghdad. Beliau wafat di penjara pada tahun 231 Hijriah. Beliau syahid karena mempertahankan kepercayaan dan i'tiqad beliau, yaitu i'tiqad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, bukan ciptaan Allah atau makhluk. Asabiku semua, kemudian ada lagi Al-Imam Ishaq bin Rahuyah yang wafat 238 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim, yang terkenal dengan nama Ibnu Rahuyah, yang lahir tahun 166 Hijriah, wafat tahun 238 Hijriah. Beliau belajar fiqih kepada Imam Syafi'i yang terkenal, bukan saja dalam ilmu fiqih, tetapi juga dalam ilmu hadis. Ya. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad bin Hanbal banyak mengambil hadis kepada Ishaq bin Rahuyah ini. Imam Nasa'i mengatakan bahwa Imam Ibnu Rahuyah adalah siqah, yaitu dipercaya. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Syafi'i yang wafat 240 Hijriah. Muhammad bin Syafi'i, gelar Abu Usman Al-Qadi. Beliau adalah anak yang tertua dari Imam Syafi'i. Pada akhir usia beliau menjabat kedudukan qadi di Jazirah dan wafat di situ tahun 240 Hijriah. Kemudian ada lagi Al-Imam Al-Qarabisi yang wafat 245 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Ali Husain bin Ali Al-Qarabisi. Beliau juga seorang murid langsung dari Imam Syafi'i sesudah terlebih dahulu menganut ajaran Imam Abu Hanifah atau Hanafi, dan kemudian masuk dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah menjadi tiang tengah dalam menegakkan fatwa dan aliran-aliran Imam Syafi'i. Kemudian ada lagi Al-Imam At-Tujibi yang wafat 250 Hijriah. Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman At-Tujibi. Beliau adalah seorang ulama yang belajar langsung dalam ilmu fikih kepada Imam Syafi'i. Beliau wafat dan bermaqam di Mesir. Kemudian ada lagi Al-Imam Al-Muzani yang wafat 264 Hijriah. Beliau pengarang kitab Mukhtasar Muzani. Ya. Kemudian ada lagi Al-Imam Harmalah At-Tujibi yang wafat 243 Hijriah. Ya. Nama lengkapnya Al-Imam Harmalah bin Yahya Abdullah At-Tujibi, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah ulama besar
penegak mazhab Syafi'i yang dimana menyusun kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i terkenal kitab Harmalah, yaitu kitab karangan Imam Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh murid beliau, yaitu Imam Harmalah bin Yahya. Selain ahli fiqih Syafi'iyah yang terkenal, beliau juga ahli hadis yang menghafal hadis-hadis Nabi. Khabarnya, beliau telah menghafal 10.000 hadis Nabi. Di antara ahli hadis yang menjadi murid dari Harmalah, di antaranya adalah Imam Muslim, Imam Ibnu Qutaibah, Imam Hasan bin Sufyan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi Al-Imam Al-Bukhari yang wafat 256 Hijriah. Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Jufri Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah di Bukhara, Asia Tengah. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran di luar kepala dan sangat menyukai, mencari dan mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian selama 16 tahun beliau menyusun dan mengarang kitab sahihnya yang berjudul kitab Sahih Al-Bukhari. Asabiku semua, beliau selalu mengedar ke daerah-daerah dan kota-kota negeri Islam ketika itu. Ya. Beliau belajar hadis di negerinya dan kemudian pergi ke Balkha, ke Marwa, ke Naisabur, ke Ra'i, ke Basra, ke Kufa, ke Madinah, ya, ke Mekah, ke Mesir, ke Damaskus, ke Asqalan, dan lain-lain. Sahabatku semua, perjalanan beliau ini adalah dalam rangka mencari ulama-ulama yang menyimpan hadis dalam dadanya untuk dituliskannya dalam kitab yang ketika itu sangat kurang sekali. Kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah kitab agama Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Ya. Hadis-hadis dalamnya menjadi sumber hukum yang kuat dalam fiqih, yaitu hukum Islam. Pada mulanya, beliau sampai menghafal hadis sebanyak 600.000 hadis yang diambilnya dari 1080 orang guru. Tetapi kemudian setelah disaring dan disaringnya lagi, maka yang dituliskannya dalam kitab Sahih Al-Bukhari hanya 7.275 hadis. Kalau disatukan hadis yang berulang-ulang disebutnya dalam kitab itu, jadinya berjumlah 4.000 hadis yang kesemuanya hadis sahih dan diterima oleh seluruh dunia Islam. Ya, terkecuali oleh orang yang buta mata hatinya. Di antara guru beliau dalam fiqh Syafi'i adalah Imam Al-Humaidi, sahabat Imam Syafi'i yang belajar fiqh daripada Imam Syafi'i ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Juga beliau belajar fiqh dan hadis daripada Imam Za'farani, Imam Abu Tur, dan Imam Al-Qarabisi. Ketiganya adalah murid Imam Syafi'i. Demikianlah diterangkan oleh Al-Imam Abu Asim Al-Abbadi dalam kitab Tabaqatnya. Beliau tidak banyak membicarakan soal fiqih, tetapi hampir semua pekerjaan beliau berkisar kepada hadis-hadis saja yang tidak mengambil hukum dari hadis-hadis itu. Ini suatu bukti bahwa beliau bukan imam mujtahid, ya, tetapi ahli hadis yang di dalam furu' syariat beliau menganut mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir pada juzuk 1 halaman 24 diterangkan bahwa Imam Al-Bukhari mengambil fiqih daripada Imam Al-Humaidi dan sahabat Imam Syafi'i yang lain. Imam Al-Bukhari tidak mengambil hadis daripada Imam Syafi'i karena beliau meninggal dalam usia muda. Tetapi Imam Al-Bukhari belajar dan mengambil hadis daripada
murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Tetapi sesungguhnya begitu, di dalam kitab Sahih Bukhari ada 2 kali Imam Syafi'i disebut, yaitu pada bab rikaz dan 5 dalam kitab zakat, dan pada bab tafsir Araya dan kitab Buyu. Lihat dalam Fathul Bari halaman 106. Ya. Nah, sahabiku semua. Kemudian selanjutnya Al-Imam Az-Za'farani yang wafat 260 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Hasan bin Muhammad As-Sabah Az-Za'farani. Lahir di dusun Az-Za'farani dan pindah ke kota Baghdad. Di sana beliau belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Az-Za'farani adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis yang terkenal, banyak mengambil hadis dari Al-Imam Az-Za'farani. Namun beliau tidak menjadi mujtahid fiqh. Ya, beliau tetap memegang mazhab Imam Syafi'i. Dari beliau ini mengalir mazhab Imam Syafi'i kepada Imam Al-Bukhari, sehingga beliau menganut mazhab Imam Syafi'i dalam syariat dan ibadah. Hasabiku semua. Selanjutnya Al-Imam Muslim yang wafat 261 Hijriah. Beliau adalah Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, yang lebih dikenal dengan Imam Muslim. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Al-Bukhari, dan pernah mendengar dari guru-guru Imam Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab sahihnya, ya, yang dikenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Sahih Al-Bukhari. Kedua kitab hadis sahih ini, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, biasa disebut dengan As-Sahihain. Kedua tokoh hadis ini biasa disebut As-Saikhani atau As-Saikhani, yang berarti dua orang tua, yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhrajahu, yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya. Ya, di antaranya Al-Jami' As-Sahih, atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Musnad Al-Kabir, kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadis. Kemudian kitab Al-Asma' wal Qunna, kemudian kitab Al-Ilal, kitab Al-Aqran, kitab Su'alatihi Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Intifa bi Uhubis Siba, kitab Al-Muhadramin, kitab Man laysa lahu ila rawin wahid, kitab Auladis Sahaba, kitab Auhamil Muhaddisin. Nah, kemudian sahabiku semua, Al-Imam Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi yang wafat 268 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Sayyar bin Abu Ayyub Abu Hasan Al-Marwazi. Beliau adalah murid dari Al-Imam Ishaq bin Rahwiyah dan ulama-ulama Syafi'i yang lain. Ya. Ulama-ulama seperti Imam Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Bukhari dan lain-lain mengambil ilmu kepada beliau. Al-Imam Syekh Ahmad bin Sayyar yang membawa dan memajukan mazhab Syafi'i ke Marwin, ke Khazanah di India, ke Afghanistan dan lain-lain. Beliau adalah pengarang kitab Tarikh Marwin. Kemudian Al-Imam Ar-Rabi'
bin Sulaiman al-Muradi yang wafat 270 Hijriah. Beliau adalah murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dibawa dari Baghdad sampai ke Mesir. Lahir tahun 174 Hijriah dan wafat pada tahun 270 Hijriah. Beliau inilah yang membantu Imam Syafi'i menulis kitabnya Al-Um, kitabnya Al-Um, dan kitab usul fiqh pertama di dunia, yaitu kitab Ar-Risalah Al-Jadidah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Hamdan, saya datang ke kediaman Rabi' pada suatu hari, di mana didapati di depan rumahnya 700 kendaraan membawa orang yang datang mempelajari kitab Syafi'i dari beliau. Ini merupakan bukti bahwa Imam Rabi' Ibnu Sulaiman Al-Muradi adalah seorang yang utama, penyiar dan penyebar mazhab Syafi'i dalam abad-abad yang pertama. Ya. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' halaman 70, kalau ada perkataan sahabat kitab Ar-Rabi'i, maka maksudnya Ar-Rabi'i Sulaiman Al-Muradi. Di dalam kitab Al-Muhazzab tidak ada Ar-Rabi'i selain Ar-Rabi'i ini, kecuali Ar-Rabi'i dalam masalah menyamak kulit, yang bukan Ar-Rabi'i ini, melainkan Ar-Rabi'i bin Sulaiman Al-Jizi. Beliau juga adalah sahabat Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ibnu Majah yang wafat 275 Hijriah. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Ghuzwaini. Beliau dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa, 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275 Hijriah. Beliau menuntut ilmu hadis dari berbagai negara, hingga beliau mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Al-Lais. Sebaliknya, banyak ulama yang menerima hadis dari beliau. Al-Imam Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah, dan kitab ini sebelumnya tidak mempunyai tingkatan atau tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah. Ya. Karena dalam kitabnya ini terdapat hadis yang dhaif, bahkan hadis munkar. Oleh karena itu para ulama memasukkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dalam kelompok perawi yang 5, Al-Khamsah, menurut penyusun Ibnu Hajar, ulama yang pertama kali mengelompokkan atau memasukkan Imam Ibnu Majah ke dalam kelompok Al-Khamsah itu adalah Al-Imam Abul Fadl bin Tahir dalam kitabnya Al-Atraf. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani dalam kitabnya Asma'ur Rijal. Nah, sahabat semua, siapa lagi? Al-Imam Abu Daud, wafat 276 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Ash'ad bin Ishaq As-Sijistani, yang kemudian terkenal dengan Imam Abu Daud saja. Beliau berasal dari Sijistan, sebuah desa di India. Lahir pada tahun 202 Hijriah. Seorang ulama hadis yang terkenal, yang kitabnya Sunan Abu Daud, termasuk kitab hadis yang 6, yaitu Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Majah, dan Tirmizi. Ya. Selain dari itu, beliau adalah ahli fikih Syafi'i yang dipelajarinya dari Al-Imam Ishaq ibn Rahwiyah dan lain-lain ulama Syafi'iyah. Kemudian ada lagi Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang wafat 277 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Munzir bin Daud bin Mihran. Imam Abu Hatim Ar-Razi lahir tahun 195 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama Syafi'i yang besar, yang mengatakan bahwa beliau telah berjalan kaki mencari hadis pada tingkat pertama sepanjang 1000 farsakh.
Beliau berjalan kaki dari Bahrain ke Mesir, ke Ramlah di Palestina, ke Damaskus, ke Intaqiyah, ke Tarsus, kemudian kembali ke Irak dalam usia 20 tahun. Ya, di antara guru beliau dalam fikih ialah Imam Yunus bin Abdul A'ala, yaitu sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya sahabiku semua, Al-Imam Ad-Darimi, wafat 280 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id As-Sijistani. Al-Imam Al-Hafiz Abu Sa'ad Ad-Darimi, beliau seorang ahli hadis yang terkenal dan juga ahli fikih Syafi'i. Beliau belajar fikih daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Buaiti, dan juga daripada Al-Imam Ishaq bin Rahwiyah. Beliau mengarang kitab hadis besar bernama Musnad Ad-Darimi, dan juga mengarang kitab untuk menolak Bishr Al-Marisi, yaitu imam yang Mu'tazilah. Kemudian ada lagi Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmizi yang wafat 295 Hijriah. Nama lengkap beliau ini adalah Muhammad bin Ahmad bin Nasr Abu Ja'far At-Tirmizi. Beliau adalah seorang ulama besar Syafi'iyah di Irak sebelum masanya Imam Ibn Suraj. Beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Kitab Ikhtilaf Ahli Salat dalam Usuluddin. Kemudian Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang wafat 298 Hijriah. Nama lengkap beliau ya, Abdul Qasim Junaid bin Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang ahli tasawuf besar yang dimana sampai sekarang masyhur namanya ya, dalam dunia Islam. Beliau belajar ilmu fikih daripada Imam Abu Tur Al-Qalibi, ya, murid Imam Syafi'i. Dan dalam usia 20 tahun sudah berfatwa. Nah, sahabat itu semua, kita masuk kurun keempat Hijriyah. Ya. Ada Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibn Suraj. Ya, ini saya langsung saja ya. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Muhammad Ziyad An-Naisaburi. Ya. Kemudian ada lagi Al-Imam Ibn Qasi. Kemudian Al-Imam As-Su'luki. Ya. Kemudian Al-Imam Ash'ari. Kemudian Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Ya. Kemudian ada lagi Al-Imam Ibn Abi Hurairah. Kemudian Al-Imam Al-Mus'udi. Kemudian Al-Imam Abu Sa'id Al-Marwazi. Kemudian ada lagi Al-Imam Abu Hamid Al-Marwazi. Ya. Kemudian Al-Imam As-Sijistani. Kemudian Al-Imam Al-Qaffal Al-Kabir. Kemudian Al-Imam Ad-Dariki. Kemudian Al-Imam Ibn Abi Hatim. Kemudian Al-Imam Ad-Duruqutni. Kemudian Al-Imam Al-Jurjani. Ya. Masuk kurun kelima Hijriyah. Ya. Ada Al-Imam Al-Baqilani, ya. Al-Imam Hakim Al-Naisaburi. Kemudian Al-Imam Al-Asfaraini. Kemudian Al-Imam As-Sinji. Kemudian ada lagi Al-Imam Ibnu Mahamili. Kemudian Al-Imam As-Sa'labi. Kemudian Al-Imam Al-Mawardi. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian lagi Al-Imam Al-Haramain. Kemudian ada lagi Al-Imam Al-Qusairi. Kemudian Al-Imam As-Sirazi. Al-Imam Al-Aziz. Kemudian Al-Imam At-Tabari. Masuk kurun ke-6 Hijriyah, ya, ada Al-Imam Al-Kayahirasi. Kemudian Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian Al-Imam Abu Bakar As-Sayasi Al-Qaffal. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi. Kemudian Al-Imam Shahrastani. Kemudian Al-Imam Abul Husain Yahya Al-Amrani Al-Yamani. Ya. Kemudian
Al-Imam Syihabuddin Abu Suja. Ya. Kemudian masuk kurun ke-7 Hijriah, ada Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama. Kemudian Al-Imam Ar-Razi. Kemudian Al-Imam Ibnu Athir. Al-Imam Ibnu Salah. Kemudian Al-Imam Ar-Rafi'i. Kemudian Al-Imam An-Nawawi. Ya. Masuk lagi kurun ke-8 Hijriah. Ya. Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Aid. Al-Imam Zamlukani. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Ya. Al-Imam Tajuddin As-Subki. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian Al-Imam Zarkasi. Ya. Masuk kurun ke-9 Hijriah. Ya. Ada Al-Imam Al-Mahalli. Kemudian Al-Imam Ibnu Mulaqin. Kemudian Al-Imam Ibnu Ruslan. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Al-Husaini Al-Hisni. Kemudian Al-Imam Samsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Manhaji Al-Qahari. Ya. Kemudian masuk lagi kurun ke-10 Hijriah. Ya. Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami. Al-Imam Qastalani. Kemudian Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Al-Imam Khatib Syarbaini. Kemudian Al-Alamah Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kemudian Al-Imam Ahmad Umairah. Masuk kurun ke-11 Hijriah. Ya. Ada Al-Imam Ar-Ramli. Kemudian Al-Imam Ar-Raniri. Kemudian ada lagi Al-Imam Ahmad Salama Al-Khalyubi. Kemudian imam-imam lainnya pada abad ini sebenarnya banyak. Ya. Nah, kurun ke-12 Hijriah, ya. Ada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian Al-Imam Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji. Kemudian kurun ke-13 ada Al-Imam Asy-Syarqawi. Kemudian Al-Imam Alamah Syekh Sulaiman Al-Jumal. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bujairami Al-Misri. Kemudian Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Kemudian Syekh As-Sanwani. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Palembani, ya, Palembang. Kemudian Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Kemudian Al-Imam Al-Bajuri. Ya, kemudian masuk kurun ke-14 Hijriah. Ya. Itu ada Said Ahmad Zaini Dahlan, ya, Mufti Mekah. Kemudian Al-Imam Syekh Bakri Satta Ad-Dimyati. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Al-Maduri, Bangkalan. Kemudian Syekh Wan Ali Kutan. Kemudian Syekh Usman Betawi. Kemudian lagi Syekh Ahmad Khatib. Kemudian Syekh Usman Senik. Kemudian Al-Alamah Al-Imam Az-Zuhri Al-Ghamrawi. Kemudian Al-Imam Syekh Usman Asy-Syaraqawi. Kemudian Al-Imam Syekh Muhammad Sa'ad. Kemudian Al-Imam Syekh Muhammad Syahid Al-Linggi. Kemudian Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian Al-Imam Syekh Muhammad Saleh Al-Minangkabawi. Kemudian Syekh Wan Sulaiman. Kemudian Al-Imam Syekh Hasan Ma'sum. Kemudian Imam Syekh Abu Bakar Mu'ar.
Kemudian Imam Syekh Abdul Latif At-Tanbi. Kemudian Imam Syekh Yaqub Al-Kalantani. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Jaho. Ya. Kemudian Imam Syekh Muhammad Saleh Kedah. Kemudian Imam Syekh Hashim Ash'ari. Imam Syekh Kiai Haji Muhammad Dahlan. Kemudian Syekh Abdul Mubin Al-Jarimi Al-Fatani. Kemudian Imam Syekh Abdul Wahid. Kemudian Imam Syekh Muhammad Fadil Banteng. Ya. Kemudian lagi Imam Syekh Mustafa Hussein. Kemudian Imam Syekh Abbas Qadi. Kemudian ada lagi Imam Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari. Kemudian Imam Syekh Tengku Mahmud Az-Zuhdi. Ya. Kemudian Imam Syekh Abdullah Fahim. Kemudian Syekh Mudawali. Itu Aceh. Ya. Kemudian Syekh Abdul Rahman Al-Kalantani. Kemudian ada lagi Imam Syekh Ismail Asyi. Saya sebutkan tadi Syekh Ihsan Dahlan Jampes. Kemudian Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ya. Masuk ke berapa ya? Kurun ke-15 Hijriah. Ya. Ada Syekh Sirajuddin Abbas. Kemudian Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, itu Mufti Haji Ismail Omar, Syekh Kiai Samsuddin, kemudian Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, kemudian Syekh Muhammad Fuad Al-Maliki, kemudian Syekh Nuh Ali Salman Al-Qudah, kemudian lagi Syekh Ahmad Sahal Al-Hajini, kemudian Syekh Mustafa Al-Khin, kemudian Syekh Mustafa Bugha. Ya, sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi yang mungkin ya terlewatkan untuk kami sebutkan. Kami minta maaf ya. Pada kurun-kurun terakhir itu kebanyakan hanya disebutkan ya, ulama besar yang berasal dari Nusantara. Benar banyak lagi yang lain. Ya, belum lagi di wilayah lainnya. Ya. Nah, hal ini kami ambil dari kitab Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i oleh Kiai Syekh Sirajuddin Abbas dan dari berbagai sumber. Ya, masih banyak lagi ya sahabatku semua ulama-ulama bermazhab Syafi'i yang tidak mungkin bisa kami sebutkan di sini. Ya, jika kita semua banyak berinteraksi kitab-kitab ulama, niscaya akan menjumpai ribuan ulama lainnya. Ya. Nah, informasi lain tentang ulama-ulama Syafi'iyah ya bisa kalian baca dalam kitab-kitab seperti Tabaqatul Fuqaha Syafi'iyah ya, karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i ya. Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra karya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Kemudian Tabaqat Syafi'iyah karya Al-Imam Ibnu Qadi Suhbah. Kemudian Tabaqat Syafi'iyah karya Imam Jamaluddin Abdul Rahim bin Hasan Asnawi dan sebagainya. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan tadi ya bisa menambah pencerahan untuk kalian mendengar. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.